Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an walhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali halin nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang selanjutnya ya, kita akan bahas kitab Tashilul Amani ya, syarah daripada matan Awamil yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Fatani ya, ulama dari bangsa Melayu. Semoga kita semua diberikan ilmu oleh Allah sebagaimana Allah memberikan ilmu kepada musannif. Semoga Allah memberikan kita kemanfaatan ilmu sebagaimana Allah memberikan kemanfaatan ilmu kepada musannif. Amin amin ya Allah amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita telah masuk pada pembahasan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lapat bismillahirrahmanirrahim iqtidaan, halnya mengikuti bil Qur'anil Majidi, dengan Al-Qur'an yang agung, wa amalan, dan beramal bi hadisin, dengan hadis. Ya, jadi kenapa musannif di sini mencantumkan lafaz bismillah? Karena iqtidaan. Ya. Apa itu iqtidaan? Iqtidaan itu mengikuti dengan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu semuanya itu menggunakan bismillah ya. Kalau kita lihat surat Al-Fatihah itu menggunakan bismillahirrahmanirrahim. Setiap perpindahan ayat itu pasti menggunakan bismillah. Maka musannif di sini ya mengikuti Al-Qur'an seperti itu. Nah, bertabaruk pada Al-Qur'an. Dan karena mengikuti hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW. Apa itu hadisnya? Kullu amrin, bermula setiap perkara, dzibalin, yang memiliki kebaikan ya, kebagusan, la yubda'u, yang tidak dimulai, fihi, padanya itu amrin dzibalin, bismillahirrahmanirrahim, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, bahwa maka bermula ia amrin dzibalin, abtaru, itu terputus ya. Wa fi riwayatin, dan dalam sebagian riwayat, bahwa aqta'u ya, aqta' terputus. Wa fi riwayatin, dan dalam sebagian riwayat, bahwa ajzam ya. Apa sih makna daripada abtar, aqta', ajzam? Wal makna, dan bermula makna ya, ala kullin, atas setiap satu riwayat ada yang pakai abtar, aqta', ajzam, anna, sesungguhnya itu amrin naqisun, itu kurang, wa qalilul barakati, dan sedikitnya keberkahan. Maksud dari hadis itu tuh seperti itu. Jadi setiap perkara baik yang memiliki kebagusan ya, kebaikan yang tidak dimulai dengan bismillah, maka kurang keberkahannya. Seperti itu maksudnya. Nah, ini untuk perkara-perkara yang baik ya. Seperti apa? Perkara-perkara mubah yang kita awali dengan bismillah, maka itu mendapatkan nilai ganjaran pahala yang besar di sisi Allah. Seperti apa? Makan, terus minum, mandi, terus ya banyaklah perkara-perkara mubah yang kita awali dengan bismillah, maka itu akan mendapatkan nilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi bila mana suatu perkara yang haram kita awali dengan bismillah, maka itu sangatlah amat berdosa. Karena perkara haram, perkara makruh ya, seperti apa, ngerokok kan kalau di bayi jurinya mah kan rokok itu kan yang pendapat mu'tamad kan makruh ya. Ada qil yang mengatakan rokok itu haram, ada qil yang mengatakan rokok itu mubah, halal ya. Cuman yang mu'tamad mah makruh, seperti itu. Itu kalian kalau mau lihat itu di bayi juri, di bab jual beli kalau nggak salah ya, di bab jual beli jilid 1 kalau nggak salah masih. Itu seperti itu ya, sangat dilarang ya kalau bismillah itu dipakai buat sesuatu yang haram, dilarang.
Ya, sama saja kita menghina Allah. Masa perkara-perkara yang jelek kita sandingkan dengan Allah gitu kan? Kan kurang bagus juga. Pada itu. Wal jaru wal majruru, dan bermula jar dan majrur, muta'alliqun itu bertempel, berkaitan, bimahzufin dengan yang dibuang. Takdiruhu, bermula takdirnya itu u'allifu au ta'lifi au nahwihima. Ya, jadi bismillah itu dia itu bermuta'alaq. Bermuta'alaq dengan apa? Dengan ya fi'il yang dibuang. U'allifu au ta'lifi, artinya aku memulai membaca kitab ini dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim, ya. Wahadza, dan bermula ini, ya. Wahadza, dan bermula ini muta'alaq alama, netep atas perkara, huwa bermula iya ma as-sahihu, itu wajah yang sahih, min annal ba'a, dari bawah sesungguhnya ba, ya. Min annal ba'a, dari bawah sesungguhnya ba, harfu jarrin asliyin, itu huruf jar yang bangsa asal, asli. Jadi ba-nya pada lafaz bismi itu huruf jar asli, bi huruf jar, ismi majrur daripada bi, tanda jar kasroh, ya, yang mana jar majrur bermuta'alaq kepada fi'il yang dibuang, takdiruhu u'allifu, seperti itu. Nah, itu muta'alaq ba. Nah, ini jadi muta'alaq ba nih. Muta'alaq bismillah itu terbagi dua, ada khos, ada am. Ya. Kalau khos itu ada ismiyah, ada fi'liyah. Ya. Ismiyah kebagi dua, muqaddam dan muakhir. Muqaddam, contohnya ta'lifi Bismillahirrahmanirrahim. Terus muakhir Bismillahirrahmanirrahim ta'lifi, itu. Terus fi'liyah muqaddam u'allifu Bismillahirrahmanirrahim. Terus fi'liyah muakhir Bismillahirrahmanirrahim, ya, u'allifu, dengan menyebut nama Allah, sifat Allah yang maha memberi nikmat besar di dunia dan di akhirat, sifat Allah yang memiliki nikmat kecil di akhirat, kamu mukmin saja, u'allifu, aku menyusun, gitu. Ya, ta'lifi, menyusun, dengan menyusun aku dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, itu arti secara global, ya. Terus muakhir, ya, sama ya maknanya gitu ya, dengan menyebut nama Allah, sifat Allah yang maha memberikan nikmat besar di dunia dan di akhirat, sifat Allah yang maha memberikan nikmat kecil di akhirat, kamu mukmin saja, ta'lifi, aku menyusun, seperti itu. Ya, jadi bismillah itu ya dia bermuta'alaq, kebagi dia kebagi dua muta'alaq, ya, pada khas pada am. Kalau khas dia kebagi dua, ismiyah fi'liyah. Ismiyah kebagi dua, muqaddam muakhir. Terus fi'liyah kebagi dua, muqaddam muakhir. Ya, am, ya, umum. Contohnya dia sama kebagi dua, ismiyah fi'liyah. Ismiyah contohnya ibtidai Bismillahirrahmanirrahim, ini ismiyah, ya. Ibtidai, aku memulai, dengan membaca, dengan menyebut nama Allah, sifat Allah yang maha pengasih, sifat Allah yang lagi maha penyayang. Cuman biasa kalau di logat itu Bismillahirrahmanirrahim, dengan aku memulai, ya, dengan menyebut nama Allah, sifat Allah yang maha memberikan nikmat besar di dunia, sifat Allah yang maha memberikan nikmat kecil di akhirat, ke mukmin saja. Sama muakhir, ya, berarti muta'alaqnya di kebelakangin, ya. Bismillahirrahmanirrahim ibtidai, dengan menyebut nama Allah, sifat Allah yang maha memberikan nikmat besar di dunia dan akhirat, sifat Allah yang maha memberikan nikmat kecil di akhirat, ke mukmin saja, ibtidai, aku memulai. Tuh. Abtadi'u, atau dari fi'liyah, ya.
Dari fi'liyah, contohnya abtadi'u bismillahirrahmanirrahim. Ya, biasa ya kalau yang kita mulai itu baca itu abtadi'u, aku memulai membaca kitab ini dengan menyebut nama Allah, sifat Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, tuh bebas ya. Mau ngartiinnya, mau yang secara global atau yang secara yang tadi saya salah sebutkan. Ya, semuanya sama-sama benar. Ya. Penjelasannya itu ada ya kalau kalian nanti ngaji kitab Hijanul Durari yang mukadimahnya ada di situ Syekh An-Nawawi menjelaskan. Banyak ya di kitab-kitab para ulama telah menjelaskan. Tugas teman-teman dah mencari sendiri seperti itu, cuma kita nggak bakal menuju ke sananya ya, kita hanya membahas muta'alaknya aja, khususnya aja. Terus fi'liyah makhar, bismillahirrahmanirrahim, abtadiu, aku memulai, seperti itu muta'alak bismillah. Nah, kita balik lagi kemari. Nah, bahwa sesungguhnya huruf ba itu harfu jarin asliin, itu huruf jar yang asli. Wakil dan dikatakan zaidatun, penambah, la tata'allaqu, yang tidak memiliki muta'allaq bisyai'in, dengan sesuatu ya. Jadi ba pada lafaz bismi itu bisa dua, bisa ba huruf jar asli, bisa ba zaidah yang tidak, kalau ba zaidah dia nggak memiliki muta'allaq. Nah, nih wa'alal awwali, dan atas yang pertama fasmun, maka bermula lapat ismun majrurun, terjarkan bil ba'i dengan ba, wa alamatu jarrihi, dan bermula tanda jar-nya itu kasrotun zahiratun fi akhirih, itu kasroh yang jelas pada akhir kalimatnya. Wa alasani, dan itu tetap atas yang kedua ya, yang ba zaidah fasmun, maka bermula lapat ismun mubtadaun, itu menjadi mubtada marfu'un, dirofakan, wa alamatu raf'ihi, dan bermula tanda rafa'nya itu dhammatun muqaddaratun ala akhirih, itu domah muqaddarah atas yang akhirnya ya. Mana tercegah min zuhuriha, dari zuhirnya domah, istighalul mahalli, oleh sibuknya tempat, bikasroti, dengan kasroh, allati, yang ada ia kasroh, ijtalabat, menarik ya. Ijtalabat, menarik ya kasroh ha akan ba. Ijtalabat, menarik, tidak salah, ijtalabat, menarik ha akan itu kasroh, al ba'u, oleh huruf ba, az-zaidatu, yang penambah, wal khobaru, dan bermula khobarnya itu mahzufun ya, dibuang, takdiruhu, takdirnya itu mabduun bihi, jadi bismillahi mabduun bihi, takdirnya itu bismillahi mabduun bihi. Kalau pakai ba zaidah maka isminya itu dia jadi mubtada cuman dengan domah muqaddarah, karena sibuknya tempat ya. Sibuknya tempat dengan kasroh, yang mana kasroh ini ya menarik ya oleh ba zaidah ya, gitu ya, jadi domahnya dengan muqaddarahkan, maka khobarnya dia itu jadi mahzub, dibuang, takdirnya itu takdiruhu mabduun bihi, seperti itu. Wa ismu mudhaf ya, dan bermula dapat ismu mudhaf ya, itu mudhaf ya. Wasmun, dan bermula lapat ismun ya, mudhafun, itu menjadi mudhaf. Walafjul jalalati, dan bermula lapat jalalah ya, lapat Allah, mudhafun ilaih, itu menjadi mudhaf ilaih, majrurun bil mudhafi, yang dijarkan dengan mudhaf. Dapat ismun, dia menjadi mudhaf, ismun mudhaf, Allahi mudhafun ilaih, yang mana mudhaf ilaih itu dia wajib kasroh, seperti itu. Yang mana mudhaf ilaih itu di majrurun bil mudhafi, itu dijarkan dengan mudhaf. Terus warrahmanir rahimi, dan bermula lapat rahmanir rahim, fihima, itu tetap padanya rahman rahim, al jarru, bermula jar, wahaza, dan bermula ini ya, bermula ini jar, al wahadzal wajhu, dan bermula cara ini jar, ya juzu, boleh ya wajhun, ya wajah, cara arabiyatan, di i'rab, akan di i'rab
Ya, dia jadi boleh di i'rab tuh. Wa yata'ayyanu, dan ditentukan ianya wajah qiraatan akan bacaan. Jadi yang boleh di i'rab dan dikhususkan untuk qiraah, maksud qiraahnya itu dalam pembacaan Al-Qur'an khususnya, ya, dalam pembacaan Al-Qur'an itu cuman Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi nanti pembacaan bismillah itu ada 9. Ya, yang boleh 7, yang tidak boleh 2. Nanti dibahas. Nah, seperti itu. Mana tadi? Nah, itu ya. Jadi yang perlu ditekanin, yang dipahamin dulu tuh, yang boleh qiraah dalam Al-Qur'an itu Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Itu boleh di Al-Qur'an. Itu ditentukan untuk bacaan Quran. Tapi selebihnya yang lain itu dia boleh ya, boleh di i'rab, boleh di qiraah. Qiraahnya bukan dalam pembacaan Al-Qur'an. Misalkan contoh kayak kita mau makan, ya kan? Mau makan, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu diperbolehkan. Nah, bacain langsung ya supaya nggak pusing. Nah, qiraatan. Wa raf'u, dan boleh dibaca rofa, wa nasbu, dan dibaca nasab. Nah, kalau dibaca rofa dan nasab itu berarti ar-Rahman ar-Rahimnya. Ini contoh. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga mana nih? Waraf'ul awwali ma'an nasbisani, ya, merofakkan Rahman yang pertama beserta nasab yang kedua, yaitu rapat ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nasbul awwali ma'ar raf'i tsani, ya, menasabkan yang pertama dan merofakkan yang kedua. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Wajarul awwali, dan menjairkan yang pertama ma'ar raf'i tsani, beserta menjairkan merofakkan yang kedua. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Atau au nasbuhu, atau menasabkannya itu sani. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wahadhi, dan bermula ini wahadhihi, dan bermula ini aujah sittatu aujuhin, itu ada 6 wajah atau cara. Tajuzu, boleh, arabiyatan, yakni di i'rab, la qiraatan, tidak boleh dibaca qiraah. Nah, tidak boleh dibaca qiraah. Fal jarru, maka bermula fal majrur, maka bermula yang dijairkan. Ya, fal majrur, maka bermula yang dijairkan, minha, darinya itu sitah, na'tun, itu menjadi na'at lillahi, bagi lafaz Allah. Ya, jadi ar-Rahmani, ya, ar-Rahmani, dia dijairkan, dia menjadi na'at daripada lafaz Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ar-Rahim sama na'tu tsani min lafzil jalalah. Seperti itu. Wa minha, dan itu mana ini? Ini ya. Oh, wa minha, dan itu tetap darinya. Oh, salah. Wal marfu, dan bermula dirofakkan, minha, darinya itu sitah, khobarun, itu menjadi khobar, li mubtada'in mahzufin, bagi mubtada yang dibuang. Takdiruhu, takdirnya itu huwa rahmanu au rahimu, ya. Wal mansubu, dan bermula yang dinasabkan, ya. Wal mansubu, dan bermula yang dinasabkan, minha, darinya itu sitah, mansubun, itu dinasabkan, ala ta'zimi, atas ta'zim. Takdiruhu, bermula takdirnya itu a'ni au nahwuhu, ya, lapat a'ni atau seumpamanya lapat
ani, atau contoh amdahu ya. Gini ya. Bismillahirrahmanirrahim ay bismillahi amdahur rahmana amdahu ar-rahima. Nah, nanti saya kasih skemanya nih supaya gampang dicatat oleh kawan-kawan. Nanti kita baca dulu selesai ini. Saya kasih gambarannya dulu nih kepada kawan-kawan. Nanti oleh kawan-kawan langsung dicatat ya skema-skemanya nanti. Ada. Nah, ini. Wabaqiya dan tersisa wajhani oleh dua cara. Ya, tersisa nih dua cara nih dari yang 7 tadi nih, tersisa dua cara. Wahuma bermula ia wajhani. Raf'ul awali itu merofakkan yang pertama ya, lafaz ar-rahman, ar-rahmannya itu dirofakkan ar-rahmanu, wa nasbuh dan menasabkannya itu awal ya, ma'ajar risani beserta menjerkan yang kedua. Fakilah maka dikatakan ya, maka dikatakan yamtani'ani tercegah wajhani oleh dua wajah fima bagi perkara karena perkara fi lima bagi perkara fihi ma yang ada padanya itu dua wajah minal itsba'i dari halnya dari itsba' ba'dal qat'i setelah qata', lakin tetapi as-sahih bermula yang paling sahih jawazuhuma itu diperbolehkannya dua wajah. Fa jumlatuma maka bermula jumlahnya perkara yatahassalu yang terhasil fi rahmanir rahimi dalam lafaz rahmanir rahim tis'atu aujuhin itu ada 9 cara. Nah, kita langsung masuk ke skemanya nih. Nah, masuk skemanya nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dia dibaca Bismillahirrahmanirrahim? Ya. Kalau dia Ar-Rahmanu, ya kalau dibaca Ar-Rahman, dia menjadi khobar dari mubtada yang dibuang. Ae huwar rahmanu huwar rahimu. Ya. Terus kalau misalkan dibaca Ar-Rahmanu Ar-Rahima, dia berarti menjadi khobar bagi mubtada yang dibuang. Yang mubtada yang dibuang itu lafaz huwa ya. Terus ar-rahima itu dia jadi maf'ul bih dari fi'il yang dibuang. Takdir itu amdahu ya. Ae huwa rahmanu amdahu ar-rahima. Bismillahi dengan menyebut nama Allah. Huwa bermula ianya Allah, ar-rahmanu itu yang maha pengasih. Itu yang maha pengasih. Nikmat besar di dunia ke seluruh makhluk. Amdahu aku memuji Allah, aku memuji ar-rahima akan zat Allah yang maha memberikan nikmat kecil di akhirat kaum mukmin saja. Seperti itu ya cara bacanya. Terus nah ini yang saya garisin ini yang tani'ani yang tercegah keduanya ya kan. Yang nggak boleh ya, nggak boleh di i'rab, nggak boleh di qiraah. Ya, ini takdirnya nih ae huwar rahmanu ar-rahimi ya. Ini dia menjadi naat bagi lafaz Allah ya. Naat bagi lafaz Allah. Nah, ini kenapa dia tidak diperbolehkan i'rab dan bacaan? Karena enggak sesuai ya dengan kaidah i'rab dan dengan kaidah qiraah. Enggak ada soal di bacaan Al-Qur'an kayak begini. Maka ini enggak boleh ya di i'rab dan di baca. Cuman
pendapat yang sahih yang tadi kita baca nih di Tasilul Amani itu diperbolehkan. Ya. Nah, kenapa nggak bolehnya? Karena naat dan man'utnya itu kepisah dengan lapat ajnabi. Mana lapat ajnabinya itu? Itu lapat huwa, kalimat yang lain. Sedangkan itu nggak boleh terpisah. Ya, maka ada sebagian kalau kata Imam Rubai itu nggak boleh. Ya, kalau kata Imam Rubai nggak boleh. Terus Bismillahirrahmanirrahimu, takdirnya itu amdahu ar-rahmana war-rahimu. Ya. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah, aku memuji akan zat Allah yang maha memberikan nikmat besar di dunia ke seluruh makhluk. Wa, bermula ianya Allah, ar-rahimu. Oh, ini saya kurang roh ini. Salah. Nah, huwa rahimu, bermula ianya Allah, ar-rahimu itu yang maha pemberi nikmat kecil di akhirat kaum mukmin saja. Nah, itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca nih Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dia menjadi maf'ulun bih min fi'li mahzufin taqdiruhu amdahu rahmana amdahu rahima. Ya, seperti itu. Tadi udah jelasin ya. Terusnya Bismillahirrahmanirrahim ya. Nah, sama ini dia nggak boleh dibaca nih. Karena kenapa? Naat dan man'utnya itu kepisah dengan lafaz ajnabi. Yaitu apa lafaz ajnabinya? Yaitu lafaz amdahu. Ajnabi itu kalimat yang lain gitu. Maksudnya kan nggak boleh kepisah antara sifat dan mausuf, naat man'utnya. Kalau diperbolehkan, cuman kalau yang sahih mah diperbolehkan. Itu. Terus yang bawahnya itu ada Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau lafaz Ar-Rahman dia dibaca JR kasroh karena dia menjadi naat daripada lafaz Allah. Ar-Rahimu dia menjadi khobar dari mubtada yang dimahzuf, yaitu huwa. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha pengasih. Huwa, bermulai ianya Allah, Ar-Rahimu itu yang maha penyayang. Seperti itu. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Hai amdahu ar-rahima, dengan menyebut nama Allah, sifat Allah yang maha pengasih, aku memuji ya akan zat Allah ar-rahima, akan zat Allah yang maha penyayang. Nah, ini yang diperbolehkan nih dalam qiraah Al-Quran itu hanya ini ya, hanya ini nih ya. Sisanya yang 6 kan diperbolehkan 7. Yang 6 itu dia diperbolehkan di i'rab. Kalau qiraah dalam Al-Quran itu dia nggak boleh. Tapi kalau qiraah dalam selain Al-Quran, kayak contoh misalkan kita ceramah ya kan, mau muqaddimahnya kan Bismillahirrahmanirrahim ya kan, itu boleh nggak apa-apa. Atau misalkan itu mau makan nih ya kan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, nggak salah karena dia sesuai dengan kaidah tata bahasa Arab, nahu, seperti itu ya. Itu ya yang nggak diperbolehkan itu dua aja ini nggak diperbolehkan, sisanya diperbolehkan. Nah, ini nih cara menghafalnya nih. Ini nazoman dari Abu Ya Al-Qurtubi. Marfu'ul awali marfu'u sani ay ar-rahmanur rahim. Marfu'ul awali mansubu sani ay ar-rahmanur rahim. Marfu'ul awali majrur sani ay ar-rahmanur rahim. Mansubul awali marfu'u sani ay ar-rahmanur rahim. Mansubul awali mansubu sani ay ar-rahmanur rahim. Mansubul awali majrur sani ay ar-rahmanur rahim. Majrurul awali marfu'u sani ay ar-rahmanir rahim.
majrurul awwali mansubu sani ay ar-rahmanir rahim majrurul awwali majrurus sani ay ar-rahmanir rahim. Nah, itu seperti itu ya. Ini silakan ya kalau teman-teman mau catat nggak apa-apa. Paham ya. Jadi keseluruhan cara membaca bismillah itu ada 9 macam. Yang diperbolehkan khusus untuk membaca Al-Qur'an yaitu hanya bismillahirrahmanirrahim. Sisanya yang 6 itu dia boleh dibaca, boleh di-i'rab, cuman bacanya itu pada selain Al-Qur'an. Yang 2 itu dia nggak boleh di-i'rab dan dibaca. Karena kenapa? Menyalahi kaidah susunan tata bahasa Arab. Tetapi kalau dalam konteks kitab Tashil Ma'ani, Syekh Ahmad Al-Fatani menyebutkan bahwasannya boleh ya, pendapat yang sahih itu boleh dibaca keduanya ya kan. Seperti itu. Ya. Serah bebas mau milih pendapat yang mana, yang membolehkan atau yang tidak membolehkan. Yang penting punya dalil dan pegangannya. Oh, kalau misalkan membolehkan gini kata Imam Rubai ya, dia nggak memperbolehkan. Terus kalau kata jumhur pendapat yang sahih diperbolehkan ya, terserah ya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin kita cukupkan pembahasan kita hari ini dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan. Ya, mohon dikoreksi aja di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.